Oke, jadi materi kita selanjutnya adalah mengenai bioseparasi. Jadi kalau misalnya bioseparasi ini merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan bahwa proses pemisahan untuk menjelaskan suatu proses pemisahan dari suatu produk bioproses. Dan ini sendiri merupakan suatu proses untuk menghasilkan produk dengan kemurnian tinggi yang berasal dari campuran senyawa-senyawa yang sifatnya kompleks dan konsentrasi rendah dengan cara yang ekonomis. Jadi kenapa untuk separasi pada suatu produk bioproses sampai ada istilah khususnya? Karena terutama adanya tantangan tersendiri dalam memisahkan suatu produk yang kita inginkan. Dapat dibayangkan misalnya, kalau misalnya kita mau memisahkan yang gampang etanol ya dari hasil fermentasi. Itu yield-nya kan sebenarnya udah tinggi ya kalau misalnya bioetanol dari hasil fermentasi itu, kalau misalnya raginya digunakan yang ragi dengan sudah termutasi itu biasanya bisa sampai 20%. Itu yang paling bagus sekali. Biasanya sih sebenarnya rata-rata belasan lah. Nah, bayangkan itu berarti produk yang kita inginkan itu hanya sekitar 12 sampai 20% dari keseluruhan total volume yang kita miliki. Bedakan dengan kalau misalnya suatu produk dari proses kimiawi. Biasanya kan kita selalu set atau kita inginkan konversinya setinggi-tingginya, yield setinggi-tingginya, itu biasanya bisa sampai 60-70% itu udah minim sekali. Biasanya kalau yang gede 80-90%. Jadi itu karakteristik produk yang menjadi hasil akhirnya itu sangat berbeda sekali. Nah, karena selain itu si pengotornya, jadi kalau misalnya pengotornya dari suatu produk bioproses, pengotornya itu kan banyak sekali ya, ada gula-gula yang tersisa misalnya, kemudian ada protein, ada lemak, vitamin, antifoam, dan sebagainya. Dan ini semua merupakan suatu hasil samping yang harus dipisahkan dari si produknya itu. Jadi pengotornya itu justru sifatnya jauh lebih kompleks daripada si produknya itu sendiri. Makanya bioseparasi itu merupakan suatu proses yang sangat mahal sekali. Dan biasanya itu bisa berkontribusi sampai sekitar minimal 50% sampai 80% dari harga akhir dari si produknya tersebut. Nah, karena kekompleksannya itu daripada kita ngerancang atau mempelajari tiap pengotornya seperti apa, produknya seperti apa karakteristiknya, maka biasanya perancangan dan scale up dari proses bioseparasi ini lebih menitik beratkan pada parameter operasi dibandingkan dengan desain peralatan. Jadi biasanya lebih baik kita cari aja alat yang udah ada, kemudian kita optimasi aja sendiri khusus untuk proses kita. Tapi jarang sekali sampai harus ngedesain peralatan dari awal. Beda dengan kalau misalnya yang pabrik-pabrik kimia, itu dia biasanya desain peralatannya dulu. Jadi desain dulu kolom distilasinya seperti apa, desain dulu kolom absorpsinya seperti apa, reaktornya seperti apa, dan sebagainya. Nah, tapi kalau bioseparasi atau proses dari suatu produk bioproses, biasanya kita lebih sering memanfaatkan yang sudah ada aja. Nah, berbeda dengan operasi pemisahan proses kimia biasa, proses bioseparasi berkembang lebih ke arah proses yang empiris. Jadi kalau ini bisa dibayangkan ya dari suatu industri bioproses, itu mulai dari stok kultur dulu yang frozen, terus abis itu dikembangkan dalam shake flask dulu. Setelah di dalam shake flask udah terdapat inokulum yang cukup, baru dibikinkan di inokulum tank. Setelah itu baru masuk ke production fermenter. Nah, dari production fermenter ini keluarkan hasilnya. Hasilnya itu ternyata isinya kan sangat kompleks sekali. Ada medium sisanya, jadi misalnya medium yang sudah habis gulanya tapi masih mengandung urea, masih mengandung vitamin, masih mengandung antifoam dan sebagainya.
Kemudian ada selnya itu sendiri. Selnya gimana pun juga kan itu dia yang menghasilkan produknya ya. Jadi pasti akan ada selnya sebagai katalis. Kemudian ada metabolic intermediate ataupun dari produk. Jadi si selnya itu kan tidak mungkin semata-mata hanya menghasilkan produk yang kita inginkan aja. Pasti dia menghasilkan suatu protein tertentu lah atau suatu metabolit samping lainnya. Kemudian kalau misalnya selnya itu sudah banyak ada yang mati, berarti nanti akan ada sel lisatnya, jadi sel-sel yang pecah. Jadi akan ada intraseluler komponennya termasuk DNA, kemudian ribosom dan sebagainya. Kemudian augmentation, jadi ada yang asam atau basa untuk membantu biar pH-nya itu tetap. Antifoam, antibiotik, biasanya ini antibiotik suka ditambahkan untuk mengurangi kemungkinan kontaminasi dari bakteri-bakteri tertentu. Kemudian bisa ada inducer atau aktivator yang memang harus ditambahkan biar si selnya itu menghasilkan produk yang kita inginkan. Jadi hasil keluaran dari suatu fermentor itu memang sangat kompleks sekali. Dan ini adalah tantangan utama dari suatu proses bioseparasi. Oke, nah jadi karakteristik produk bioproses biasanya konsentrasi produk yang diinginkan dalam medium itu rendah. Syukur-syukur bisa sampai belasan persen. Biasanya sih justru kurang dari itu. Kemudian produk biasanya sensitif terhadap temperatur, apalagi kalau misalnya produknya itu enzim ya. Enzim kan itu pasti hanya bisa stabil pada temperatur tertentu. Kemudian zat pengotor atau impurities dan kontaminan lainnya tidak dapat dianalisis sepenuhnya secara kuantitatif karena zat pengotornya itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada si produk yang kita inginkan. Jadi daripada kita berfokus pada zat pengotornya itu apa aja atau kontaminannya itu apa aja, lebih baik berfokus produknya itu sendiri, gimana cara misahin si produknya. Oke, apalagi kalau misalnya si produknya itu bersifat intraselular. Jadi kalau produknya bersifat intraselular, sudah bisa dibayangkan bahwa berarti si selnya itu harus kita pecah terlebih dahulu biar kita bisa mendapatkan produk yang di dalam selnya tersebut. Setelah dipecahkan berarti isi selnya keluar semua tuh. Nah itu merupakan suatu zat pengotor yang sangat kompleks sekali. Kemudian sifat fisik dan kimia dari produk dan impurities dapat serupa. Kalau misalnya dia sifat fisik dan kimia dari produk dan impuritiesnya itu mirip, maka pada saat pemisahannya itu akan sangat challenging sekali, akan sangat susah dilakukan. Karena akan membingungkan, oke, sifat apa yang bisa kita manfaatkan biar si produk dan impuritiesnya itu dapat terlihat berbeda. Dan itu yang biasanya merupakan suatu challenge tertentu. Contoh, kalau misalnya mau ngambil enzim tertentu dari suatu produk fermentasi. Oke, biasanya si sel itu kan tidak akan hanya menghasilkan satu enzim ya, pasti ada beberapa enzim lain yang dihasilkan. Dan semua enzim tersebut merupakan suatu protein. Dan itu kan protein ya sifatnya pasti mirip-mirip ya, antar protein sifatnya pasti akan mirip-mirip dibandingkan kalau misalnya protein dengan garam, itu kan pasti jauh berbeda. Jadi makanya untuk pemisahan produk bioproses itu kalau misalnya untuk mendapatkan kemurnian tinggi biasanya prosesnya harus sangat selektif sekali. Sangat selektif sekali artinya mahal dan jarang dilakukan. Oke. Kemudian kalau misalnya produk diperlukan dalam kemurnian dan homogenitas yang tinggi, terutama untuk produk yang berkaitan dengan kesehatan manusia, antibiotik lah atau misalnya insulin, itu kan berarti harus kemurnian tinggi ya, berarti itu akan meningkatkan harga pemrosesannya itu lebih jauh lagi. Oke, jadi tantangan utama dari suatu proses biosepra
separasi adalah bagaimana kita bisa memperoleh produk biokimia dengan kemurnian yang tinggi secara efisien dan ekonomis yang berasal dari campuran kompleks dari produk itu sendiri dan senyawa lain impurities yang memiliki kesamaan sifat baik secara fisik maupun kimiawi. Oke. Nah, pada saat kita mau merancang suatu produk bioproses harus dipikirkan terlebih dahulu. Apakah teknik pengujian produk tersedia? Jadi biar kita tahu si produk yang kita dapatkan itu kemurniannya berapa, berarti kita harus bisa menguji si produknya tersebut. Apakah dia udah cukup murni atau belum. Kemudian, apakah si produk itu berada di dalam atau di luar sel? Dapat dibayangkan kalau misalnya di luar sel, ya udah tinggal pisahin aja si selnya, terus tinggal si larutannya aja kita treatment. Tapi kalau misalnya produknya itu di dalam sel, artinya kita harus mengambil dulu si selnya. Setelah si selnya diambil, kita harus pecahin dulu tuh si selnya. Setelah selnya dipecahin, baru dipisahin si produknya. Oke, kemudian produknya terlarut atau tidak terlarut. Kalau misalnya tidak terlarut ya syukur masih bisa dipisahin dari si mediumnya. Tapi kalau misalnya produknya terlarut berarti si liquidnya itu semua harus kita ambil. Tapi kalau bisa juga kalau misalnya produknya tidak terlarut, gimana cara kita pisahin dari kumpulan selnya misalnya. Itu kan cukup memisahkan dua padatan kan justru lebih susah ya. Bayangin kalian punya bubuk kopi susu mau dipisahin antara susu sama kopinya, itu kan justru jauh lebih susah ya. Jadi itu juga merupakan pertimbangannya. Kemudian produknya itu terkonsentrasi apakah di dalam medium atau di dalam sel, mirip ya. Apakah dia produk intraselular atau ekstraselular. Kemudian bagaimanakah kualitas produknya? Harus ditingkatkan sampai sejauh apa? Karakteristik produknya itu seperti apa? Dia stabil pada temperatur berapa? Kemudian konfigurasinya dan sebagainya. Zat pengotornya yang utama apa aja, sifatnya seperti apa, konsentrasinya seberapa besar, itu juga perlu diketahui, dan kebutuhannya atau performance kriteria. Jadi kebutuhan itu artinya apakah produk yang kita inginkan itu untuk skala industri. Kalau misalnya skala industri biasanya kualitasnya rendah nggak apa-apa. Atau misalnya skala analitik. Kalau skala analitik biasanya butuh kualitas yang lebih tinggi, 90% kemurnian misalnya. Atau kalau misalnya untuk aplikasi kesehatan itu lebih kompleks lagi karena biasanya kalau aplikasi kesehatan tidak hanya melihat si produk utamanya sebersih apa, tapi juga harus melihat pengotor yang ikutnya itu seberbahaya apa. Jangan sampai ada pengotornya yang ternyata sangat beracun sehingga bisa membahayakan kehidupan, misalnya seperti itu. Oke. Ada pertanyaan terlebih dahulu? Bu, mau bertanya. Ya, silahkan. Ini yang diproses tadi, Bu, yang sebelum fermentor. Ya. Ini? Iya, ini kan ada inokulum tank. Uh, Misalkan ada proses yang inokulumnya tuh udah, maksudnya eh, biokatalisnya tuh udah langsung di bahan bakunya gitu, Bu. Jadi inokulumnya dihilangkan gak apa-apa, Bu? Nggak apa-apa. Mikir dulu. Ada sih beberapa proses yang seperti itu. Jadi memang inokulumnya atau si bahan bakunya itu sudah mengandung si mikroba ya. Cuman jadi hanya perlu memanfaatkan si mikroba yang sudah ada di situ. Tapi biasanya kalau misalnya produknya itu udah skala besar, udah skala ton, nggak mungkin sampai ton sih.
ya ton per tahun gitu ya, itu tuh biasanya kita lebih prefer kalau misalnya kita menggunakan inokulum yang dari stok kultur. Kenapa? Karena kalau misalnya inokulum yang sudah ada dari stok kultur itu biasanya kualitasnya itu lebih bisa terjamin. Jadi performa dari si mikrobanya itu tetap lebih terjamin. Konversinya atau misalnya yieldnya itu selalu 5%. Ya 5% terus kalau misalnya pakai stok kultur. Tapi kalau misalnya dari si dari si umpannya itu udah ada mikrobanya, itu kan berarti wild type ya. Jadi si mikroba yang digunakan itu yang liar yang sudah ada di situnya, tidak perlu diapa-apain lagi. Nah itu biasanya bisa, tapi performanya itu bisa sangat bervariatif. Bisa tiba-tiba oke, cuma dapat 3% produk misalnya. Bisa tiba-tiba oke, bisa dapat 8% produk. Jadi sangat bervariatif dan itu biasanya akan menyulitkan Anda sebagai penjual untuk menjual produk tersebut. Jadi kan kalau misalnya kalian dapat suatu produk obat misalnya, kalian kan pengennya efektivitasnya sama terus ya. Efektivitas berarti kan akan bergantung kemurnian dan kualitas obatnya gitu. Kalian kan nggak akan mau kalau misalnya oke, batch yang ini efektivitasnya cuma 50% misalnya. Batch berikutnya ternyata efektivitasnya bisa 90%. Kenapa bisa berbeda-beda? Karena si inokulumnya berbeda-beda. Itu kan kalian nggak mau ya. Jadi biasanya kenapa selalu mulai dari stok kultur tertentu? Karena untuk memastikan kualitasnya cukup seragam. Kecuali kalau misalnya kayak pembuatan wine ya, kalau pembuatan wine itu memang dia cenderung untuk memanfaatkan mikroba yang ada di dalam tangki agingnya, dan mikroba dalam tangki agingnya itu biasanya berbeda-beda. Tapi memang kalau wine itu atau minuman anggur dijualnya memang dia selalu spesifikan ini merupakan wine tipe apa dari perkebunan mana pada tahun berapa, dan itu biasanya karakteristiknya suka berbeda-beda satu sama lainnya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Cukup jelas? Jelas, Bu. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau enggak kita lanjutkan ya. Nah, ini kurang lebih menggambarkan bagaimana cara pemilihan atau perancangan dari suatu proses bioseparasi. Oke, yang pertama tentu aja adalah si produknya. Apakah si produknya itu berupa produk yang intraselular atau si produknya itu ekstraselular? Kalau misalnya produknya ekstraselular, berarti si biomasanya atau mikrobanya itu dihilangkan terlebih dahulu. Setelah itu kita punya larutan produknya kemudian diekstraksi atau misalnya diambil. Nggak harus lewat ekstraksi ya, tapi bisa diambil dengan metode apapun lah. Oke, setelah produknya diekstraksi atau diambil, baru kemudian dikonsentrasikan. Dikonsentrasikan artinya dimurnikan lebih lanjut lagi. Misalnya tadinya kalau misalnya di sini itu cuma sekitar 10% produk dalam pengotor, misalnya di sini sudah meningkat menjadi kurang lebih 80%. Ya 80%, dan masih ada pengotor, tapi pengotornya biasanya sifatnya yang mirip-mirip, yang paling susah dipisahkan. Baru kemudian dikonsentrasikan berarti benar-benar dipisahkan sama pengotor yang sifatnya mirip tersebut, dan itu baru di sini akan dapat peningkatan kualitas menjadi kurang lebih 90% misalnya. Oke, setelah itu baru kalau misalnya dia butuh di treatment lebih lanjut, apakah dia harus distabilkan dalam bentuk liquid atau misalnya dia mau dikeringkan karena lebih gampang disimpan dalam bentuk kering. Itu perlu menjadi pertimbangan juga. Sedangkan kalau material yang intraselular,
Kalau intraselular berarti si selnya dipisahin terlebih dahulu, tetap ya, jadi masih sama seperti ini. Hanya aja kalau yang produk ya di dalam di dalam si sel mikroba, berarti si mikrobanya yang kita simpan, kita ambil. Kemudian kita lakukan pemecahan sel atau cell disruption. Dari cell disruption kemudian tinggal apakah perlu si pecahan selnya itu dipisahkan terlebih dahulu atau misalnya bisa langsung mengisolasi atau mengambil si produk yang kita inginkan. Kemudian terkadang beberapa produk itu akan mengalami denaturasi sementara. Jadi kayak misalnya protein, kalau misalnya proteinnya itu intraselular, biasanya disimpan di dalam intraselularnya itu dalam bentuk yang terdenaturasi. Jadi pada saat pemecahan, pada saat treatment itu masih dalam bentuk denaturasi tersebut. Oleh karena itu perlu direnaturasi lagi, bisa dengan treatment solubilisasi pada larutan apa, atau dioksidasi atau gimana. Baru setelah itu dikonsentrasikan atau misalnya dari renaturasi langsung dikeringkan terlebih dahulu juga bisa. Itu akan bergantung pada setiap produk yang dimiliki. Gitu. Dan ini juga perlu dibedakan kalau misalnya produk dari fermentasi itu ada beberapa tipe ya. Ada yang produk metabolit primer, artinya itu dia growth associated, artinya kalau misalnya dia tumbuh, si mikrobanya tumbuh, dia otomatis akan menghasilkan si produk-produk tersebut. Jadi contohnya ada asam sitrat, asam asetat, asam glutamat atau MSG ya, terus asam laktat, asam glikolat, kemudian gliserol, butanol, fruktos, formic acid, kemudian etanol. Etanol juga termasuk produk metabolit primer. Apalagi ya? Beberapa protein dan beberapa enzim juga termasuk produk metabolit primer. Jadi pada saat si mikrobanya tumbuh, dia akan otomatis menghasilkan si enzim atau protein tersebut. Dibedakan dengan produk metabolit sekunder. Ini kalian sudah sempat tahu istilah produk metabolit primer dan produk metabolit sekunder? Sudah sempat dijelaskan belum? Geraldi? Sudah Bu, sudah sempat disinggung sama Pak Wawan. Oke, ya seingat saya sih seharusnya sudah sempat disinggung ya, tapi ya saya jelasin lagi dikit aja buat pengingat. Nah, jadi kalau misalnya di produk metabolit sekunder itu dia setelah si mikrobanya sudah tumbuh, kemudian pada saat dia memasuki stationary phase, jadi pada saat fase stasioner, itu dia kan hanya berfokus pada pertahanan hidup. Nah, pada saat dia berfokus pada pertahanan hidup itulah dia mikroba-mikroba baru akan menghasilkan produk metabolit sekunder. Dan produk metabolit sekunder ini sebagian besar adalah antibiotik ya. Jadi bisa dilihat di sini, penisilin, cefalosporin itu semua antibiotik. Kemudian neomisin, gentamisin, kanamisin, misin ini semua juga merupakan suatu antibiotik. Kemudian klorampinekol, antramisin dan sebagainya juga merupakan suatu antibiotik. Ini juga masih antibiotik. Nah, kecuali kalau misalnya ini bukan antibiotik lagi, tapi ini merupakan enzim, termasuk dalam enzim. Oke. Nah, kemudian pada saat melakukan pemisahan produk, jadi selain harus mempertimbangkan apakah dia intraseluler atau ekstraseluler, kemudian juga mempertimbangkan apakah dia produk metabolit sekunder atau primer, kemudian karakteristik produknya seperti apa. Jangan lupa juga ukuran produknya, apakah dia termasuk produk yang kecil seperti gula-gula, asam amino, vitamin, asam organik,
itu dia termasuk small molecules, atau dia molekul yang besar seperti protein, polisakarida, ataupun asam nukleat. Atau partikelnya itu sendiri yang mau diambil seperti ribosom, virus, bakteri, organel, sel ragi, ataupun sel hewan. Nah, kemudian jumlah dan kemurnian produk. Jadi kalau misalnya untuk polyclonal antibody atau monoclonal antibody, dia biasanya hanya membutuhkan dalam volume yang kecil aja, mikrogram sampai miligram. Tapi kemurnian yang dibutuhkan itu justru akan sangat tinggi sekali. Dan ingat lagi kalau misalnya seperti imunologi ini nggak hanya memperhatikan si produk, juga perlu memperhatikan si pengotornya, apakah pengotornya berbahaya atau tidak. Kemudian enzimologi, jadi kalau misalnya produk enzim, biasanya jumlah yang dibutuhkan kalau misalnya untuk penelitian atau untuk klinik itu dalam jumlah miligram, tapi puritasnya juga harus tinggi. Kemudian, tapi kalau misalnya enzimnya untuk skala lab, misalnya maka jumlah yang dibutuhkan itu miligram sampai gram, tapi kemurniannya tetap tinggi walaupun tidak setinggi yang ini. Jadi kalau enzimologi butuhnya di atas 95%, yang untuk skala lab masih bisa lah 93% atau 90%. Oke, nah ini juga, nah bandingkan dengan kalau misalnya industrial enzim. Jadi misalnya enzim untuk deterjen gitu. Dia dibutuhkannya dalam volume yang besar sekali, kilogram sampai ton, tapi puritas yang dibutuhkan ya seadanya aja lah. Kadang-kadang bahkan bisa cukup rendah, misalnya cuma 70% gitu juga bisa. Oke. Nah, kemurnian dan volume yang dihasilkan itu akan juga berpengaruh pada harga produk bioproses. Jadi kalau misalnya kayak interferon seperti ini, jumlah yang dibutuhkan sangat kecil sekali, bahkan ini minus ya. Minus itu artinya nggak tiap tahun bakal membutuhkan segitu. Tapi harganya itu akan melejit sangat tinggi sekali. Beda dengan kalau misalnya etanol. Kalau misalnya etanol per tahunnya produksinya cukup besar, tapi harganya bakal sangat murah sekali. Sama juga dengan penisilin. Penisilin kan termasuk antibiotik yang sangat udah agak jarang digunakan sekarang, tapi dia termasuk antibiotik yang cukup mendasar ya. Dan sekarang kan agak jarang digunakan karena ternyata cukup banyak orang yang alergi terhadap penisilin, terutama kalau misalnya di luar negeri. Jadi dia walaupun volume produksinya tetap tinggi, tapi harganya cenderung cukup murah. Beda lagi dengan pektinase. Pektinase ini enzim yang untuk pembuatan jus contohnya. Jumlah produksinya itu juga cukup rendah, tapi harganya bakal jadi lebih tinggi dan sebagainya. Bisa dibayangkan kurang lebih trennya seperti itu. Oke, nah kemudian tergantung dari produknya juga, tapi biasanya beberapa produk itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sampai ke marketnya. Walaupun saat ini itu tidak terjadi ya, terutama dengan perkembangan vaksin COVID. Vaksin COVID bisa selesai dibuat hanya dalam waktu kurang lebih kan pertama ketemu 2019, pertama ketahuan DNA atau RNA-nya itu 2020 awal rasanya ya. Terus 2021 sekarang ini sudah banyak ada vaksin COVID nih. Jadi berarti cuma butuh kurang lebih 1 tahun aja untuk mendapatkan vaksin COVID tersebut. Padahal kalau misalnya zaman dahulu untuk mendapatkan dari suatu produk mikrobial menjadi suatu produk yang bisa kita gunakan itu bisa mencapai 7-10 tahun. Jadi kalau zaman dahulu antibiotik, perkembangan antibiotik itu untuk sampai di-approve boleh digunakan untuk khalayak ramai
itu bisa mencapai kurang lebih 10 tahun. Jadi vaksin COVID yang sekarang itu memang perkembangannya itu sangat cepat sekali, tapi itu termasuk karena perkembangan keilmuan manusia ya. Jadi manusia udah tahu gimana cara membuat vaksin yang baik, kemudian itu bisa jadi dengan menggunakan ilmu yang sudah diketahui bisa langsung mengembangkan si vaksin COVID-nya tersebut. Kurang lebih seperti itu. Oke, istirahat dulu. Ada yang mau bertanya? Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, silahkan. Ya, Bu, saya mau nanya tentang mikroalga, Bu. Jadi, produk yang mau diambil itu antara biomass-nya atau pigmen yang terkandung di mikroalga. Nah, kira-kira pemisahan produknya misalnya kalau mau diambil biomass-nya tapi pigmennya juga mau diambil, itu kira-kira pemisahan produknya memungkinkan nggak, Bu? Pigmen warnanya dihasilkan di mana? Di dalam sel mikroalganya ya berarti? Iya, Bu. Pigmen warna klorofil atau itu apa? Karoten. Ikosianin, Bu. Oh, oke. Oh, oke. Nah, kalau misalnya seperti itu, berarti kan kalau misalnya si mikroalga ya, berarti kalau misalnya mikroalga, kamu harus ambil dulu biomasanya. Jadi setelah difermentasikan, udah cukup banyak, selnya diambil dulu si mikroalga ya. Setelah diambil mikroalganya, seharusnya kalau nggak salah, itu harus dipecahkan dulu si sel mikroalganya. Karena kan pigmen warnanya selalu pasti di dalam tubuhnya si mikroalganya ya. Jadi dipecahkan dulu si mikroalganya. Setelah mikroalganya dipecahkan baru bisa mengambil pigmen sel warnanya. Pigmennya diambil seperti apa? Kayaknya harus diekstraksi terlebih dahulu deh. Kayaknya ya harus diekstraksi terlebih dahulu. Setelah diekstraksi dimurnikan, setelah itu kalau pigmen warna biasanya kecenderungannya itu harus dikeringkan sih. Jadi habis itu dikeringkan dengan kalau pigmen warna bisalah dengan spray dryer gitu. Kayaknya kurang lebih seperti itu. Makasih, Bu. Oke, ada pertanyaan lagi? Itu tadi penelitianmu atau apa? Iya, Bu, topik penelitiannya. Cuma belum tahu nih produknya yang mau disasar biomass-nya atau sikosianinnya, Bu. Ini dengan Pak siapa? Pak Yasin. Pak Siapa? Pak Chandra. Chandra. Oh. Kalau biomas saya yang mau diambil ceritanya itu karena dia bisa menghasilkan minyak alga atau apa? Iya, Bu, lipidnya ya, Bu, ya, kalau nggak salah. Oke. Ya. Oke, ya itu tergantung kebutuhan dari si pasarnya ya, apakah lebih membutuhkan pigmen warnanya atau lebih membutuhkan minyak alganya. Pasarnya berarti ya, Bu. Itu pakai alga apa? Spirulina dari spirulina. Oke. Dicek juga beberapa alga, ada klasifikasi alga-alga tertentu yang sudah diketahui memang bahwa dia memproduksi cukup banyak minyak yang bisa dimanfaatkan untuk biodiesel itu ya. Coba dicek aja apakah si algamu itu termasuk itu atau enggak. Oke, Bu. Oke, tadi rasanya Nadia. Iya, Bu. Iya, silakan. Saya mau bertanya mengenai optimasi medium ya, Bu, di proses produksi. Jadi kalau misalnya
saya cuman mencampurkan kultur murni terhadap proses produksi utama itu termasuk optimasi nggak? Kultur murninya berasal dari hasil dari inokulasi. Eh, Bisa, tapi biasanya nggak terbatas di situ aja. Biasanya akan ada proses-proses tambahan di mana si proses-proses tambahannya itu yang akan membantu biar si optimasinya lebih tinggi lagi. Jadi biasanya si temperaturnya itu bukan pakai temperatur ruang tapi temperatur khusus. Kemudian mediumnya misalnya itu bisa juga dioptimasi. Jadi beberapa kasus, beberapa mikroba dia lebih suka medium N-nya dalam bentuk misalnya N organik dibandingkan yang N amonia misalnya. Jadi kan sumber N ada banyaknya, bisa dalam bentuk protein lain atau jadi kayak pepton atau yeast apa sih pecahan selnya dari ragi itu bisa, atau misalnya ternyata dia bisa ditambahkan dalam bentuk urea misalnya, dan itu juga merupakan suatu optimasi medium yang lebih advance lah. Berarti selain adanya kultur murni itu kalau bisa ada tambahan media kultur baru gitu ya, Bu? Iya, jadi tapi itu tergantung juga dari karakteristik si mikrobaya tersebut. Jadi kalau misalnya paling gampang pakai sumber N ya, karena kalau sumber C kan sangat beragam sekali ya. Paling gampang itu sumber N. Kalau misalnya di skala industri bisa antara corn starch hidrolisat ya, kan itu CSL corn starch. CSL itu apa sih? Corn starch liquor, corn starch liquor itu juga biasanya merupakan sumber protein, sumber N, atau misalnya si sumber N-nya itu ditambahkan dalam bentuk urea, itu juga bisa. Itu padahal kan atau apalagi opsi untuk skala industrinya biasanya hanya 2 itu sih kalau misalnya untuk sumber N. Tapi itu juga bisa dapat mempengaruhi dari si produknya. Jadi si mikrobaya itu lebih gampang atau lebih suka yang dalam bentuk CSL atau lebih suka dalam bentuk urea. Kurang lebih seperti itu. Oke. Baik, Bu. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau enggak saya lanjutin lagi dikit. Ups, masih banyak. Oke, jadi kita bahas ini dulu sedikit ya. Jadi kriteria utama dari suatu proses bioseparasi, kita ingin memperoleh produk yang semaksimal mungkin. Kemudian peralatan proses itu harus seminimal mungkin. Jadi jangan sampai untuk mendapatkan produk yang kita inginkan itu butuh 10 tahap. Itu pasti harganya akan sangat mahal sekali. Jadi kita inginnya prosesnya itu seminimal mungkin, kemudian proses dapat memberikan pengurangan besar dalam volume antara kaldu fermentasi dan cairan akhir tahapan proses. Jadi misalnya volume kaldu fermentasi yaitu 1000, si cairan akhirnya itu kita inginnya murni mungkin. Jadi volumenya paling kecil. Kemudian kalau bisa, sisa cairan fermentasi dapat didaur ulang dengan mudah, terutama untuk industri dalam skala besar. Kemudian proses separasi harus dilakukan sesegera mungkin setelah cairan keluar dari bioreaktor, terutama untuk menghindari kerusakan produk fermentasi dan peningkatan biaya proses akibat penyimpanan. Nah, caranya untuk mencapai ini biasanya adalah kalau misalnya si bioreaktornya itu mode operasinya batch, si proses bioseparasinya itu hampir selalu akan berlangsung secara kontinu. Karena kalau bisa proses bioseparasi, kalau misalnya di run dari awal, kemudian dimatikan, terus diulang lagi dari awal lagi, biasanya produk
yang dihasilkannya itu bakal agak beragam lah kualitasnya. Makanya biasanya selalu di-set kalau bisa itu selalu continue. Dan juga biar lebih cepat ya waktu untuk menghasilkan si produknya tersebut. Oke, ini ya kriteria dari performanya, berapa banyak yang didapatkan, kualitas, kemurnian, dan sebagainya. Nah, jadi dalam melakukan suatu perancangan proses bioseparasi, biasanya kendala utamanya adalah kesulitan dalam perencanaan aliran proses bioseparasi. Karena model prediksi dari unit operasi bioseparasi itu masih sangat sedikit. Dan alternatif pilihan proses itu padahal sangat banyak sekali. Jadi bagaimana cara membatasi alternatif yang banyak tersebut? Biasanya pertama, kita pisahkan terlebih dahulu komponen yang terdapat dalam jumlah paling banyak atau yang paling mudah dipisahkan. Jadi yang 1 sama 2 ini. Biasanya komponen yang paling mudah untuk dipisahkan itu selalu si selnya. Entah apakah si selnya itu mau kita buang atau si selnya itu mau kita ambil. Karena kan pisahin padatan sama liquid gampang banget ya. Jadi itu biasanya selalu dilakukan terlebih dahulu. Dan biasanya sel juga atau mediumnya itu merupakan suatu komponen yang terdapat dalam jumlah yang paling banyak. Kemudian proses pemisahan yang paling rumit dan paling mahal harus dilakukan di paling akhir. Jadi kalau misalnya untuk produk bioseparasi ini, biasanya yang paling rumit dan paling mahal itu adalah absorpsi atau kromatografi. Itu paling di akhir. Kenapa? Karena itu dia highly spesifik. Spesifisitasnya itu sangat tertentu sekali. Dan jadi kalau karena sangat spesifik itu harganya cenderung mahal. Dan penting sekali dilakukan di paling akhir biar pada saat paling akhir kan volume kerja yang dibutuhkan itu paling kecil ya, karena sebagian besar impuritas udah hilang, jadi kita bisa meminimalisasi si biaya yang dibutuhkan. Dan terakhir, pilih proses yang memanfaatkan perbedaan terbesar dari sifat produk dan kontaminan. Ini akan terutama menjadi sangat challenging kalau misalnya produk yang diinginkan itu tiba-tiba saya lupa istilah. Yang itu dextro sama levo. Yang apa sih? Kok tiba-tiba saya lupa. Yang bukan isomer. Yang misalnya dia mempunyai kecenderungan untuk membelokkan cahaya ke kiri atau ke kanan, itu kan biasanya hanya perbedaan dari si dextro sama levonya ya. Ada yang ingat istilahnya apa? Stereoisomer mungkin, Bu? Ya itu. Oke, iya, dari kalau misalnya untuk paling challenging itu kalau misalnya kalian harus memisahkan antara si stereoisomernya tersebut. Jadi kalau misalnya stereoisomernya harus dipisahkan, kan dia sifatnya itu kecenderungannya sangat mirip sekali, struktur molekulnya juga sangat mirip sekali, hanya ada sedikit saja perbedaan. Nah itu kalau misalnya, tapi di beberapa kasus, pemisahan antara stereoisomernya itu sebenarnya sangat dibutuhkan. Dan itu merupakan suatu proses yang sangat challenging sekali. Jadi biasanya untuk memisahkan kedua molekul yang sifat yang berstereoisomer itu, biasanya harus diamplifikasi terlebih dahulu si perbedaannya. Jadi si molekul yang pembedanya itu harus dibesarkan terlebih dahulu, diamplifikasi, baru kemudian bisa dipisahkan. Dan itu merupakan suatu proses yang sangat challenging sekali. Gitu. Nah, waktunya udah hampir habis ya. Jadi kita tutup terlebih dahulu. Ada pertanyaan? Oke. Ibu Ya. ingin bertanya mengenai sebenarnya tugas 3 Bu yang tentang bioreaktor.
Nah, itu kan ada contoh produk itu berhubungan dengan tugas 1 dan tugas 2 nggak, Bu? Produknya harus sama atau berbeda? Rasanya harus sama ya Pak Wawan ya. Kebetulan ada Pak Wawan tuh muncul. Oh ya. Kenapa Bu Vita? Yang untuk tugas 3 kan produknya harus sama dengan yang tugas 1 dan 2 ya? Oh enggak. Yang 3 itu bioreaktor kan. Soalnya takutnya nanti kalau disamakan, reaktornya sama semua nanti bentuknya. Jadi tidak harus, kalau bisa sama, bagus. Cuman kan ada 5 pilihan jenis bioreaktor ya. Jadi 3 kelompok itu memilih 3 jenis bioreaktor yang beda. Baru nanti kalian cari produk apa yang dibuat dengan sistem bioreaktor itu. Oh ya, oke, baik Pak, Bu. Oke, nah berhubung waktunya udah tinggal 5 menit lagi, 5 menit lagi juga udah jam 9 ya, jadi bakal dipakai untuk kuliah berikutnya. Kuliah hari ini saya tutup, saya stop recording dulu.